Disclaimer, cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi penulis dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama, tempat, atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini ditulis sebagai hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Halo manhwa lovers, kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Pemuda Lemah yang naik level lewat mimpi. Buat yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlistnya ya. By the way, makasih banyak buat teman lama yang udah traktir Mimin kopi dan juga mensupport channel ini. Makasih juga buat kalian yang udah support Mimin sampai sejauh ini dengan berkomentar dan nge-like di setiap video di channel ini. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau menginformasikan untuk part selanjutnya, Mimin akan update secepatnya jika chapter terbarunya sudah keluar. Dimohon pengertiannya. Terima kasih. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Di luar kapal, perompak berambut merah berteriak memperingatkan rekan-rekannya. Old Ghost sudah mati. Karena itu, mereka harus membalas kematiannya sekarang juga. Ia lalu menyuruh semuanya menyerang bersama dan menghabisi Lu Sheng. Menurutnya tak masalah meski Lu Sheng punya hukum puncak. Bagaimanapun orang itu belum menguasai kekuatannya dengan sempurna. Perompak berambut merah mengangkat pedang besarnya lalu menerjang ke arah Lu Sheng. Ia yakin jika mereka berempat bekerja sama, mereka pasti bisa mengalahkan Lu Sheng. Perompak wanita berambut pirang dan perompak berambut hijau juga menyusul. Mereka semua mengerahkan seluruh kekuatan dan menyerang Lu Sheng secara bersamaan. Namun saat melihat kombinasi serangan itu, Lu Sheng justru merasa bosan. Ia lalu mengangkat kedua tangannya. Lebih dari 5 juta sel immortal di dalam tubuh Lu Sheng tiba-tiba bergetar bersama. Sel-sel itu bersiap melepaskan kekuatan yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Kekuatan itu berkali-kali lebih besar dari kekuatan sebuah bintang. Energinya terasa lebih murni, lebih panas, dan lebih mendominasi. Itulah ranah pertama dari hukum tertinggi yang ekstrim, kilau matahari yang agung. Dalam hitungan detik, cahaya yang sangat menyilaukan langsung menyapu seluruh area. Cahaya itu begitu terang sampai membuat para perompak yang sedang menerjang ke arah Lu Sheng kehilangan penglihatan. Untuk sesaat, mereka benar-benar tak bisa melihat apapun. Namun, mereka tak punya waktu untuk bereaksi. Cahaya yang membawa panas ekstrim itu langsung menghantam tubuh mereka. Dalam sekejap, para perompak level 13 itu lenyap menjadi debu. Kini di hadapan Lu Sheng, semua petarung level 13 sudah terasa seperti kroco. Lu Sheng lalu menoleh ke arah galaksi Sagittarius di kejauhan. Ia hanya bisa berharap orang-orang di sana bisa memberinya sedikit kejutan dengan menunjukkan petarung yang benar-benar hebat. Sementara itu, ruang persiapan tempur kapal Bunga Roh Bintang mendadak hening. Yansin bahkan jatuh berlutut sambil menatap kejadian mengerikan tadi lewat layar monitor. Ia benar-benar tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Bagi Yansin, Lu Sheng menghabisi para petarung level 13 itu semudah memotong rumput. Sementara itu, Haiji Dou menangis haru. Ia merasa baru saja menyaksikan kelahiran seorang dewa. Wu Tian ikut tercengang melihat kekuatan yang ditunjukkan Lu Sheng. Ia sampai merasa semua latihan bela dirinya selama ini seperti latihan palsu. Baginya, kejadian ini terasa seperti mimpi. Pablo langsung menimpali. Ia menegaskan kalau Wu Tian tak sedang bermimpi. Meski begitu, ia sendiri juga berharap semua ini hanyalah mimpi, karena ia benar-benar tak bisa memahami semua ini. Tak jauh dari sana, Zhou menunduk dan menatap kosong ke lantai. Ia mulai bertanya-tanya apakah jenius sehebat Lu Sheng benar-benar bisa muncul di dunia ini. Alam semesta ini memang terlalu luas. Lebih gilanya lagi, Lu Sheng bahkan belum mencapai level 13. Aonon juga merasakan hal yang sama. Selama ini, ia tahu Lu Sheng pasti akan menjadi kuat. Karena itu, ia mengerahkan banyak usaha untuk membangun hubungan baik dengannya. Bahkan setelah melihat Lu Sheng mengalahkan Haiji Dou hanya dengan satu pukulan, jauh di dalam hatinya, Aonon masih menyimpan ambisi untuk mengejar Lu Sheng atau bahkan melampauinya. Aonon menghela nafas panjang, namun sekarang ambisi itu hancur begitu saja. Ia sadar bahwa dirinya bahkan tak mampu mengejar bayangan Lu Sheng. Ia merasa sangat bodoh karena pernah berpikir bisa menyaingi pemuda itu.
Setelah itu, Haji Dao meminta semua orang segera membersihkan sisa-sisa kapal musuh agar perjalanan mereka bisa dilanjutkan. Perjalanan ini sudah terlalu lama tertunda. Mereka tak boleh membuang banyak waktu di tengah jalan. Di sisi lain, mata Yansin dipenuhi tekad baru. Ia akhirnya menemukan seseorang yang paling layak untuk diinvestasikan seumur hidupnya. Setelah menunjukkan kekuatan luar biasa di hadapan semua orang, Lu Sheng kembali ke ruangannya. Ia duduk di sofa sambil menikmati teh hijau. Lu Sheng mulai memikirkan hasil dari kultivasi dan pertarungannya tadi. Pada dasarnya, ia sudah memilah semua keuntungan dan perubahan dari terobosan kali ini. Stellar Dao miliknya telah berubah dan disempurnakan menjadi benih yang ekstrim. Metode kultivasinya juga sudah berubah. Salah satu contohnya adalah bernafas. Lebih dari 5 juta sel immortal di dalam tubuh Lu Sheng kini tidak bisa disebut sel biasa lagi. Mereka sudah berubah menjadi benih yang ekstrim. Setiap kali Lu Sheng menarik napas, tubuhnya terus menyerap semua radiasi yang tersebar dalam radius ratusan ribu kilometer. Semua radiasi itu dipakai untuk memelihara dan memperkuat benih yang ekstrim. Kecepatan kultivasi ini sebenarnya sama sekali tak terbilang lambat. Dengan kondisi sekarang, jalan menuju level 13 sudah sepenuhnya terbuka. Selama Lu Sheng terus mengumpulkan kekuatan sedikit demi sedikit, ia akan naik ke level 13 secara alami. Namun, bagi Lu Sheng sendiri, proses itu masih terasa terlalu lambat. Saat ini, hal yang paling ia butuhkan adalah waktu. Di momen itu, Lu Sheng kembali teringat bahwa ancaman dari penguasa kegelapan di sisi gelap alam semesta sudah semakin dekat. Memikirkan hal itu membuat Lu Sheng sedikit frustrasi. Ia mulai menyesal karena tak menahan pukulan terakhirnya tadi. Serangan itu memang terlihat keren, namun karena dirinya menghancurkan semua musuh menjadi debu, tidak ada satupun jejak yang tersisa. Jika itu hanya penghancuran biasa, para perompak itu seharusnya punya banyak sumber daya yang tersimpan di gudang kapal mereka. Sayangnya, semua itu ikut lenyap karena dirinya tak bisa menahan kekuatannya. Lu Sheng sadar jika ia bisa mendapatkan stok sumber daya itu, waktu kultivasinya pasti akan terpangkas cukup banyak. Ia bahkan sempat berandai-andai, jika dirinya menguasai hukum pengulangan waktu, ia pasti tak akan ragu untuk mengulang momen itu. Saat Lu Sheng sedang memikirkan semua hal itu, beberapa pesan permintaan kunjungan datang berturut-turut. Lu Sheng sempat kaget, apalagi ada satu pesan yang terlihat berbeda dari pesan lainnya. Pesan itu ternyata datang dari Yansin. Wanita itu menawarkan diri untuk berinvestasi pada Lu Sheng. Ia berharap Lu Sheng membalas pesannya jika tertarik dengan penawaran tersebut. Lu Sheng sendiri masih bingung. Di satu sisi, ia memang sedang membutuhkan banyak sumber daya untuk mendukung kultivasinya. Namun di sisi lain, ia penasaran investasi macam apa yang sebenarnya ingin ditawarkan Yansin. Lamunan Lu Sheng terhenti saat Haji Dao masuk ke ruangannya. Wajah Haji Dao masih terlihat tak percaya. Ia langsung mengatakan bahwa Lu Sheng benar-benar berhasil memahami hukum puncak. Tapi Lu Sheng justru santai. Ia malah bingung karena belum pernah mendengar istilah itu sebelumnya. Akhirnya Haji Dao mulai menjelaskan semuanya dengan kalimat yang mudah dipahami. Setelah mendengar penjelasan itu, Lu Sheng baru paham. Ternyata hukum yang ekstrim yang ia pahami termasuk salah satu hukum puncak. Dan kalau dipikir-pikir, hal itu memang masuk akal. Hukum yang ekstrim mencangkup banyak hukum kuat, seperti cahaya, api, panas, dan bintang. Bisa dibilang, hukum ini adalah penguasa yang mengatur sisi yang paling ekstrim di alam semesta. Lu Sheng lalu tersenyum. Sampai batas tertentu, hukum itu mungkin bisa menandingi hukum ruang. Namun Lu Sheng juga sadar, mungkin dirinya merasa seperti itu karena pemahaman dan penguasaannya terhadap hukum ruang masih terlalu dangkal. Namun, lamunan itu terhenti saat Haji Dao menanyakan apakah Lu Sheng juga menguasai hukum ruang. Dengan santai, Lu Sheng mengaku memang punya, hanya saja pemahamannya terhadap hukum ruang masih sangat sedikit. Ia baru memahami sebagian kecil saja. Mendengar jawaban itu, Haji Dao langsung terdiam. Yang membuatnya makin heran, Lu Sheng membahas hukum ruang dengan santai seolah kemampuan itu bukan hal besar baginya. Padahal bagi Haji Dao, semua ini sudah di luar akal sehat. Lu Sheng tak hanya memahami hukum puncak, ia juga menyentuh hukum ruang. Dua hal itu sudah cukup membuat Haji Dao tak tahu harus menggambarkan Lu Sheng dengan kata-kata apa lagi.
Ia merasa gubernur utama benar-benar tak salah dalam menilai Luseng. Menurutnya, bakat Luseng bersinar di antara bintang-bintang, bahkan di seluruh galaksi Sky Serpent atau mungkin di seluruh domain bintang. Luseng berpotensi menjadi salah satu bintang paling terang. Luseng hanya tersenyum canggung dan berterima kasih. Dalam hatinya, ia sudah kebal dengan pujian seperti itu. Setelah itu, Haijidao mengambil beberapa benda dari sakunya dan meletakkannya di atas meja tepat di depan Luseng. Luseng sendiri masih terlihat bingung. Ia mengambil sebuah kotak perak kecil lalu memperhatikan benda itu karena belum pernah melihatnya. Haijidao menjelaskan bahwa kotak tersebut adalah hadiah terima kasih dari keluarga Bunga Roh Bintang. Mereka memberi hadiah itu karena Luseng membantu kapal mereka menghadapi para perompak luar angkasa. Luseng mulai penasaran dengan isi kotak tersebut. Awalnya, ia mengira benda itu adalah alat penyimpanan ruang. Jadi, ia langsung mengalirkan kekuatan spiritualnya ke dalam kotak itu untuk memeriksanya. Dan benar saja, ruangan di dalamnya ternyata sangat luas. Ukurannya bahkan sebesar matahari. Di bagian tengah ruang itu ada bola cahaya raksasa yang menyala terang. Haijidao lalu menjelaskan bahwa benda itu disebut inti planet, atau bisa dibilang sebagai inti bintang. Benda itu bukan hanya inti dari sebuah planet, tetapi juga inti bintang yang sudah dimurnikan melalui proses khusus. Inti bintang berkualitas tinggi seperti itu bisa langsung dipakai untuk kultivasi harian. Haijidao juga mengingatkan Luseng agar tidak meremehkan kualitasnya, karena inti bintang sangat sulit untuk dimurnikan sepenuhnya, apalagi jika harus dimurnikan sampai bisa langsung diserap untuk kultivasi. Bahkan, kalau seseorang mencari di seluruh wilayah bintang selama setahun, belum tentu mendapatkan satu inti bintang berkualitas tinggi seperti itu. Luseng sempat kaget. Ia tak menyangka satu sektor bintang saja belum tentu bisa menghasilkan satu inti bintang dalam setahun. Namun, sesaat kemudian Luseng tersenyum puas. Ia merasa penjelasan Haijidao mungkin sedikit berlebihan. Tapi tetap saja, ia tak menyangka Yansin akan memberikan hadiah terima kasih sebesar ini. Apalagi jumlahnya bukan 1, melainkan 10. Kebetulan Luseng memang sedang mencari tambahan sumber daya untuk kultivasi. Dan sekarang, tepat saat membutuhkannya, seseorang langsung memberinya bantuan. Luseng lalu meminta Haijidao menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Yansin karena sudah terlalu baik padanya. Haijidao menjelaskan bahwa keluarga Bunga Roh Bintang kemungkinan besar sudah tertarik pada bakat Luseng. Bahkan hadiah ini baru sebagian saja. Setelah Luseng tiba di Bow of Hunting, masih ada hadiah lain yang menunggunya. Ia yakin keluarga Bunga Roh Bintang akan menanggung semua biaya Luseng selama berada di sana. Mendengar itu, Luseng mulai curiga. Ia merasa semua ini seperti upaya Yansin untuk merekrutnya. Namun, Haijidao menjelaskan bahwa hal itu lebih mirip niat baik sekaligus investasi. Bagaimanapun, keluarga besar tak akan bisa bertahan hanya dengan mengandalkan kekayaan. Jika ingin tetap kuat dan makmur dalam waktu lama, mereka tetap membutuhkan dukungan dari para petarung kuat. Banyak keluarga besar melakukan hal seperti itu. Kalau investasi mereka gagal, mereka hanya kehilangan sebagian kekayaan. Tapi, kalau mereka bertaruh pada orang yang tepat, hasilnya bisa memberi keluarga mereka kestabilan dan kemakmuran selama 10.000 tahun. Setelah mengatakan semuanya, Haijidao bersiap kembali ke ruangannya. Namun sebelum pergi, ia mengingatkan Luseng. Soal menerima atau menolak, semuanya tetap kembali kepada Luseng. Haijidao juga mengatakan bahwa setelah mereka sampai di tujuan, ia akan kembali mencari Luseng. Untuk sekarang, ia tak ingin mengganggu kultivasi Luseng lebih lama. Luseng mengaku akan memikirkan hal itu dengan lebih matang. Setelah Haijidao meninggalkan ruangan, Luseng tersenyum sambil mengalirkan energi spiritualnya ke kotak perak tersebut. Ia penasaran seberapa jauh keluarga Bunga Roh Bintang ingin berinvestasi padanya. Bagi Luseng, seleranya tidaklah kecil. Jadi, ia ingin melihat apakah keluarga itu benar-benar sanggup menanggung harga untuk berinvestasi padanya. Saat kekuatan spiritual Luseng masuk ke alat penyimpanan itu dan menyentuh inti bintang api biru, sebuah teks virtual tiba-tiba muncul. Teks itu memberi peringatan bahwa jumlah energi yang disarankan untuk diserap tak boleh melebihi 0,00001% dari total energi inti bintang. Luseng sempat terkejut. Ia tak menyangka benda itu bahkan memiliki peringatan seperti itu.
Tapi Luseng tetap tak peduli. Ia langsung memasukkan kotak perak itu ke dalam mulutnya. Dan tepat setelah itu, Luseng langsung merasakan gejolak hebat di dalam perutnya. Energi spiritual dalam jumlah besar meluap tanpa henti. Energi itu terus menumpuk, lalu meledak saat mencapai puncaknya. Di tempat lain, tepatnya di ruang eksekutif tertinggi kapal Bunga Roh Bintang, Yansin sedang bersujud di depan layar transmisi. Di layar itu, terlihat sosok tetua dari keluarga Bunga Roh Bintang. Yansin baru saja selesai menjelaskan semua kejadian yang menimpa kapalnya. Ia juga sudah mengirim detail kejadian tersebut dalam bentuk rekaman video. Sang tetua masih sulit percaya dengan sosok jenius super yang diceritakan Yansin. Ia memastikan lagi apakah orang itu benar-benar jenius bela diri yang mampu membunuh 5 perompak luar angkasa sekaligus dan menguasai hukum puncak. Yansin menjelaskan bahwa Wutian dan 2 ahli 13 lainnya sudah memastikan hal itu. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tak mungkin berani menipu sang tetua. Mendengar penjelasan itu, sang tetua mulai merasa kejadian ini bisa dianggap sebagai berkah di balik bencana. Ia lalu bertanya bagaimana cara Yansin berencana membujuk Luseng ke pihak mereka. Yansin menjelaskan bahwa dirinya sudah memakai item penting dari pengiriman kali ini dan memberikannya kepada Luseng sebagai hadiah. Hadiah itu adalah 10 inti bintang api biru tingkat 3. Ia juga meminta sang tetua agar tak perlu khawatir karena dirinya akan menanggung sendiri biaya pengganti hadiah tersebut setelah semuanya selesai. Namun setelah itu, nada suara Yansin mendadak berubah lebih serius. Ia mengaku punya satu ide yang cukup berani. Setelah mereka tiba di Bow of Hunting, Yansin berniat memberikan itu kepada Luseng. Dan inilah akhir dari part 164 dari manhwa yang berjudul Pemuda Lemah yang naik level lewat mimpi. Jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan berkomentar di bawah. Jangan lupa untuk terus membantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke teman kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.